Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 bulan 11 jam 14.00 ya. Tadi saya agak telat untuk uploadnya ya. Baik, teman-teman, tadi ada yang berkomentar katanya lebih baik direkam dulu gitu ya untuk biar prolog yang pertama pembukaannya itu ada. Nah, saya tidak di komentar, tidak di videoin, cuma saya kasih tanda seperti ini aja. Udah diperhatikan, silahkan dibaca sebentar. Udah ya, sip ya, lanjut ya. Nah, teman-teman, ada yang nanya apa bedanya MA sama EMA. Nah, mana yang lebih akurat? Oke. Jadi MA sama MA itu bedanya hanya ditambahin E aja gitu ya. Begini teman-teman, MA sama MA itu kita langsung praktek aja ya. Oke? Kita langsung praktek aja dan saya akan jelaskan. Ya, teman-teman, seperti ini nih. Saya akan memperlihatkan langsung. Ini praktek langsung. Perhatikan ini kan EMA. Nah, kita setting di sini ya. Nah, pertama set. Ini MA sama MA cross. Saya menggunakan MA 20, EMA 20. Nah, stylenya MA yang warna biru yang suka sering saya pakai, EMA warna hijau ya. Oke, sepakati dulu. Ini terserah teman-teman kan, kalau saya kan 10, 20 sama 200. Iya, artinya kalau 10 itu untuk 10 harian, 20 untuk 20 harian, dan 200 untuk 1 tahunan ya. Nah, ini saya menjelaskan untuk EMA-nya saja mana yang lebih akurat. Sebenarnya bukan akurat, teman-teman. Mana yang lebih cepat. Nah, seperti itu mungkin apa namanya jawabannya seperti itu ya. Mana yang lebih nyentuh. Mana yang lebih cepat ya, MA sama MA. Perhatikan. MA 10 sama MA 20 ya. Terserah teman-teman nanti mungkin akan digunakan pakai MA yang mana. Perhatikan garis di sini teman-teman. Ini pakai antam ya. Kita gedein dikit deh. Nah, perhatikan ketika dia menyentuh. Ini kan EMA. Ini EMA nih, yang hijau, dan MA yang biru. Oh, MA yang biru kan? Oke. Udah. Perhatikan cara menyentuh dia. Ketika dia downtrend, perhatikan di area sini aja ya. Ketika dia downtrend, pertama yang paling menyentuh itu si EMA. Artinya EMA itu lebih cepat. Artinya cepat-cepatan aja. Ketika dia downtrend, ketika mau masuk ke sebuah candle, maka si EMA lebih duluan kesentuh. Nah, si MA masih di atas kan, masih di sini, di area harga 1.300. Tapi kalau si EMA sudah menyentuh ke harga 1.365, ini belum menyentuh 1.397. Ketika dia ke atas, teman-teman perhatikan, si EMA sudah candlenya sudah mulai di atas. Sudah mulai di atas EMA. Tetapi ketika dia menyentuh candle, EMA itu sudah menyentuh di atas candle itu di 1.375. Tetapi EMA baru menyentuh ketika harga 1.380, hampir 10 poin gitu ya bedanya itu. Nah, jadi perbedaan cuma gitu aja. Si EMA lebih cepat cara deteksinya, dan si MA agak lambat dikit. Kalau MA itu kalau menurut saya sih sebagai tanda untuk ini sama-sama MA 20 kan. Kalau MA 10 ya silahkan teman-teman, MA 20 juga silahkan gitu ya. Sebenarnya antara EMA dan EMA sama MA itu cepet-cepatan aja. Ini kan MA 10, MA 20 sama MA 20 nih ya. Nah, lebih cepatan mana? Itu lebih cepatan EMA. Tapi kenapa saya pakai MA? Biar agak terkonfirmasi muka atasnya ya. Model ini kan MA lebih cepat nih. Harusnya kan kalau saya kan ambil ketika MA di bawah candle. Artinya kalau saya yang apa namanya saya itu suka bukan mengizinkan. Suka mengambil saham itu di bawah MA 10 contoh. Kalau isi kan MA 20, di bawah MA 20. Jadi saya itu ketika teman-teman di EMA itu sudah ngambil di angka 1.360-an. Kalau di EMA belum ngambil, tapi kapan ngambil? Ketika dia
menyentuh di angka 1380. Jadi bedanya berapa poin tuh? 70 ke 80, berarti sekitar 20 poin bedanya. Jadi kalau saya bilang ambil ketika MA 20, berarti teman-teman pasti lebih dulu. Tapi kalau ambil ketika MA 20, berarti teman-teman telat 10 tik gitu ya. Seperti itu mungkin secara akuratnya, bukan akurat, kecepatannya aja. MA lebih cepat menyentuh dan si MA agak telat dikit gitu. Tapi saya pikir kenapa saya gunakan MA biar ada konfirmasi ya. Oke, teman, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa jelas ya untuk MA. Nah, ketika penurunan juga sama teman-teman, si MA lebih cepat turunnya, tapi si MA masih berada di istilahnya masih berada di awang-awangnya. Tapi si MA sudah nyentuh nih, udah nyentuh kan nih, udah mulai nyentuh baru jauh. Nah, ini sama-sama jauh, cuman jauhnya telat. Kalau si MA mah udah jauh dari dulu gitu. Nah, ketika dia turun, MA lebih jauhan ketimbang MA. Jadi MA masih nempel, tapi si MA itu masih nempel, tapi si MA yang biru nih sudah di atas candle gitu kan. Kalau ini kan masih nempel nih. Nah, seperti itu. Mungkin bedanya itu teman-teman antara MA sama EMA. Jadi kalau EMA lebih cepat untuk mendeteksi keakuratan, bukan keakuratan sih ya, lebih cepat untuk lebih cepat datangnya lah gitu ya. Jadi perbedaannya 10 tik kalau dihitung dari MA 20, 10 tik, model segitulah. Jadi si MA itu lebih cepat untuk konfirmasinya, kalau si MA agak lambat dikit karena butuh konfirmasi. Kalau nggak salah itu ada rumusnya deh, bagaimana terbentuk EMA, bagaimana terbentuk MA. Silahkan teman-teman cari rumusnya. Cuma secara secara praktek langsung ya seperti ini gitu kan. Jadi si MA itu lebih duluan daripada si MA. Soal MA jadi bedanya 10 tik gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya kemukakan, bedanya EMA sama MA. Jadi EMA lebih cepat dan MA agak sedikit lambat 10 tik atau enggak delay lah, istilahnya delay gitu ya. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kita akan akan kita bahas lagi ya untuk indikator yang lainnya. Oke, segitu aja. Ciao ya.